Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager JUC Sekuritas Solo. Langsung saja kita sapa pemirsa. Halo Pak Robin, selamat sore. Apa kabar Pak Robin? Sore Pak David, luar biasa. Terima kasih Pak Robin untuk pertama kali sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya mengalami volatilitas yang cukup tinggi Pak. Tadi sempat intraday terendahnya ke 6846.381. Skenario adalah pembalikan arah yang terjadi hari ini dibantu oleh Brent yang mengalami auto reject bawah. Hari ini berbalik arah menguat di atas 9%. Namun lagi-lagi di perdagangan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas, bahkan beberapa menit jelang penutupan sebelumnya, indeks harga saham gabungan sempat berbalik ke zona merah. Ada GoTo yang menjadi pemberat, perbankan Big Cap yang sebelumnya menjadi penopang secara bertahap penguatannya juga lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda? Pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dan juga cenderung tertekan di beberapa pekan terakhir. Ya, sambil menunggu keputusan The Fed ya di minggu ini, IHSG akan sangat bergerak terbatas ya. Bahkan cenderung ada tekanan terutama karena Brent yang ARB berjilid-jilid gitu ya. Baru hari ini dia bisa ngangkat dan sebenarnya sayangnya beberapa big caps tidak ikut rebound ya. Tapi lumayan ada ditunjang saham-saham dari Pak Prayogo ya, sehingga indeks nggak parah-parah amat ya. Kalau kita lihat pola candle hari ini sih itu pola candle pembalikan sih ya. Tinggal nunggu besok sambil menunggu sentimen. Sebenarnya The Fed sih kemungkinan besar akan menahan suku bunga. Jadi kita jangan berharap terlalu cepat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan ini. Secara lihat dot plotnya kemungkinan masih akan sekitar September lah ya. Jadi dan ini sayangnya kita di dalam negeri sentimennya masih relatif terbatas ya, sehingga ya tergantung masing-masing saham nih performance-nya seperti apa menghadapi indeks rupiah yang tertekan ya sempat 16.300 kan. Jadi itu harusnya saham-saham energi sih oke yang ekspor ya, cuma sayangnya ketakutan dari efek dari The Fed itu membuat beberapa, terutama begitu dolar indeks naik, pasti emas akan tertekan. Dan minyak sih oke ya, nanti akan naik. Baik, Pak Robin, di tengah posisi indeks harga saham gabungan yang sejauh ini masih mampu bertahan di 6.900 dan juga beberapa sentimen yang berkembang yang Anda sebutkan tadi, menanti The Fed, data inflasi Amerika Serikat juga akan diumumkan pada pekan ini. Kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak? Terutama dalam sepekan ke depan, proyeksinya akan seperti apa? Proyeksinya sudah akan rebound ya, rebound terbatas dulu ya. Mungkin masih kategorinya technical rebound, asal dalam tanda ketik brand ini tidak istilahnya ARB berjilid-jilid lagi. Rasanya sudah mulai ada pola-pola untuk kita akan reversal ya, walaupun masih terbatas ya, karena memang lack of sentiment, kita belum banyak sentimen positif yang ada. Mungkin nanti menjelang pelantikan presiden baru, arahnya lebih jelas, itu akan sangat seru sih. Baik. Jadi menguat terbatas menurut saya. Oke, kita akan langsung saja ulas untuk Brent, Pak. Hari ini berbalik arah menguat di 9,92%, Rp6.650 per saham. ARB tadi sudah Anda katakan berjilid-jilid. Beberapa waktu sebelumnya Brent juga sempat berbalik arah dan tampaknya ini merupakan berbalik arah yang kedua ini. Anda tadi mengasihkan catatan asalkan Brent tidak kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, dengan pencapaian di sepanjang perdagangan hari ini, kemana arah Brent? Terutama untuk jangka pendek dan menengah. Saya pikir minggu ini akan menguat terbatas juga ya. Dan itu dari analisa volume atas sih memang sudah saya perkirakan akan mantul hari ini ya. Jadi
di sini di level ini banyak sekali terjadi transaksi sehingga akan terjadi penguatan yang kita lihat ya, mungkin menurut saya dalam 2-3 hari ke depan Brent masih berpeluang untuk menguat terbatas. Support dan resistennya Pak Robin dan juga rekomendasi Anda untuk Brent? Brent boleh sharing speed nggak sih Pak? Atau nanti? Halo Pak Robin? Next resistennya di 7250 ya? Iya. Ya, supportnya 5850. Kalau break 7250 ya kembali ke level di atas 7950. Nah itu level aman pertama sih. Nah, dari situ mungkin akan terjadi sideways dulu ya sambil FCA-nya masih beberapa waktu sih. Tapi saya perkirakan seminggu menjelang dia bisa keluar dari FCA akan terjadi seru sekali ya. Iya. Naik-naik. Oke, analisis untuk Brent yang hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan, namun sayang saham-saham big cap lainnya justru mengalami tekanan sehingga laju dari penguatan indeks harga saham gabungan juga cukup terbatas. Pak Robin, selain dari Brent, perbankan big cap ini juga cukup menarik kalau kita perhatikan Pak. Dari sisi topik pilihan tadi sudah kita sampaikan ada proyeksi kinerjanya akan melambat, tapi ada kemungkinan ada pembalikan arah terutama di kuartal ketiga dan kuartal keempat nanti. Nah, bagaimana Anda melihat pola pergerakan saham-saham perbankan big cap hari ini? Tampaknya juga tidak searah Pak. Yang paling memberikan kontribusi terhadap pelemahan adalah BBNI ini, Pak Robin. Dan kebetulan juga ada satu penanya yang masuk ke WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek ini, penanya dari Bapak Victor dari Malang. Posisi untuk BBNI hari ini turun dalam, apakah sudah bisa masuk dan sebaiknya di harga berapa? Analisis Anda untuk BBNI. Oke, BBNI sebenarnya justru yang awal tuh paling cepat rebound ya. Nah, 2 hari terakhir memang terjadi koreksi yang cukup signifikan. Nah, BBNI ini market cap-nya termasuk yang paling kecil di antara bank-bank himbara ya, sehingga akan lebih volatile sih ya. Kalau dari apa secara support dan resisten, tadi sih kemungkinan kalau bisa break 4660 dia akan ke 4780 ya, 4790 sih. Nah ini titik kritis di mana kalau itu bisa dilewati, nah itu akan menuju ke di atas 5.000 lagi. Support terkuat memang di 4370, tapi saya rasa sih nggak sampai. Posisi saat ini rekomendasinya seperti apa untuk BBNI? BBNI saya sih buy on break 4660, resisten 4780 tadi ya. Oke. Baik, penutupan hari ini BBNI di 4610 melemah cukup dalam di 1,91%. Tadi pelemahannya sempat 2 dan 3% pemirsa, namun pelemahan lebih ke arah terbatas. Buy on break 4660, kemudian resisten terdekat ada di 4780, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, selain dari perbankan big cap, teknologi hari ini juga ikut menjadi pemberat. Yang cukup menyita perhatian adalah Goto, Pak. Hari ini sempat melemah di atas 12%, meskipun posisi saat ini di penutupan sesi kedua pelemahannya lebih ke arah terbatas 56345, tadi sempat ke level 50. Di sisi dari sentimen ini pelemahan yang terjadi jelang RUPST yang akan dilakukan besok, tapi agenda private placement-nya tidak dimasukkan. Itu dari beberapa informasi yang berkembang, dan kebetulan juga ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami, minta bahas saham Goto, rekomendasinya seperti apa. Tadi sempat ke level 50. Ini pertanyaan datang dari Bapak John dari Jakarta. Silakan Pak Robin untuk Goto, analisis dan rekomendasinya. Goto bagaimana secara teknikal cukup jelek ya, walaupun kalau kita lihat di closingnya candle-nya ada rejection. Nah ini cukup menarik ya, karena rejectionnya itu long leg gitu ya, jadi istilahnya ada demand di 50 nih, banyak sekali yang beli ya, sehingga dia naik lagi ya. Memang secara kita ngomong secara cerita atau rumor ini macam-macam ya, karena foundernya keluar semua, terus tadi jadwal private placement-nya tidak dimasukkan di agenda, sehingga orang ada yang panic sell lah. Yeah.
Untuk saya sih sebenarnya kalau beranikah buy on weakness, saya tunggu besok sih. Ya, tunggu besok. Kenapa harus menunggu besok, Pak? Tunggu besok karena ya candle kalau namanya itu breakdown ya, breakdown. Kecuali kita main cepet ya. Main cepet itu cuan dibungkus gitu ya. Istilah kita di saham itu copet gitu boleh. Buy break 59 ya, itu resisten 62. Oke, 59. Nah, kalau lewat level 62 boleh hold. Oke, penutupan hari ini di 56 pemirsa, pelemahannya lebih ke arah terbatas. Tadi sempat melemah di atas 12% ke 50, hari ini melemah di 3,45%. Buy Ifrik direkomendasikan dengan supportnya tadi 59, resistennya di 62. Ketika bertahan di 62 lebih direkomendasikan di hold saja untuk Gotoh. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.